Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Ramadhani. Saya pewawancara dari kelompok 5. Jadi saya dan teman-teman saya di sini di salah satu peternakan berlokasi di daerah Frepedan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Saya dan teman-teman saya melakukan observasi berniat untuk melakukan tugas yaitu PKWU yang berjudul budidaya. Nah, untuk di sini ada narasumbernya yaitu Pak Broto. Pak Berata. Pak Berata, maaf. Asli namanya Ketut Merata. Saya asli orang Bali. Bapak berarti merantau. Merantau udah 50 tahunan, saya udah beranak pinak. Udah punya cicit saya. Oh iya. Umur saya 75 tahun loh. Oh, kecil. Udah lama juga ya. Saya Gestapo udah ikut perang. Oh. Itu mah belum lahir. Iya. Baik Pak, saya mau nanya, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai dan masuk video ini? Enggak masalah, soal saya walaupun diwawancara apa sih yang saya tidak senang, saya malah senang kok mendapat kunjungan dari anak-anak muda yang mau itu istilahnya minta pendapat dari saya. Barangkali saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, saya jawab dengan sesuai apa adanya aja gitu. Selanjutnya saya mau nanya nih Pak, usaha semuanya Bapak mulai ini awal didirikannya tuh kapan Pak? Sekitar buat 3 tahun sebelum COVID dah. COVID tahun 2000 berapa itu? 2019. 19 akhir. berarti ya 2017 lah mulai. Terus alasan Bapak membuat budidaya peternakan dan lain-lainnya ini apa? Alasan saya untuk menunjang ekonomi saya. Terus sebenarnya tuh peternakan ini usaha pokok utama atau emang sampingan aja Pak? Oh kalau ini memang sekarang sesudah saya tua, saya namanya orang, saya juga mantan pegawai loh. Ya. Cuma di BUMD. Nah, setelah saya resign dari perusahaan, saya di Empang. Lama saya buka aja cuma pemancingan, piara ikan mas, piara ikan lele. Tapi ketemu temen yang namanya dia bisa budidaya ikan hias. Nah saya fokuskan di ikan hias. Emang hasil utama saya di ikan hias sekarang ini. Cuman kendalanya waktu COVID sampai saat sekarang agak tersendat lah usaha saya ini. Karena apa, COVID itu ya istilahnya ikan itu kurang laku karena itu sifatnya sekunder bukan primer. Jadi dia kurang akan orang kebutuhan tuh untuk primer pertama, kedua baru sekunder karena waktu itu COVID banyak orang yang di PHK apa jadi kurang laku. Nah sekarang kemarin ini sesudah mulai beranjak naik lagi ternyata kena El Nino, Empang agak kering, ikan susah untuk dibudidayakan. Habis El Nino kena ketiban banjir. Nah makanya itulah kendala-kendala yang saya hadapi sekarang. Tuh. Terus ya, untuk mendirikan usaha ini tuh modal berapa sih yang dibutuhkan awal mula? Oh ini mah kecil, saya selalu kalau berusaha itu selalu bertahap. Nggak mau langsung gede itu nggak mau. Walaupun umpamanya saya punya modal gede, tapi saya tidak mau karena saya selalu ingin bertahap. Sebab apa? Saya akan hitung untung ruginya. Kalau suatu saat kalau umpamanya saya mengalami kegagalan, jadi nggak terlalu besar ruginya. Ini alhamdulillah, istilahnya ini berjalan lanjut sampai saat sekarang. Jadi istilahnya ya ketemu jalan lah saya untuk hidup. Gitu. Jadi modal awal sih cuman paling banyak waktu itu ya sekitar bangsa ya 1 jutaan lah. 1 juta. Nggak banyak. Cuman kalau dihitung sampai sekarang ini waring termasuk biaya-biaya semuanya udah mencapai lebih dari 50 juta lah. Terus di sini kan Bapak budidaya banyak hewan nih. Kira-kira ada hewan apa aja yang Bapak budidaya gitu? Kalau sifatnya budidaya mungkin enggak saya ya. Kalau ya istilahnya memelihara. Antara budidaya dengan memelihara itu agak berbeda. Kalau budidaya sifatnya nanti akan besar. Tapi kalau hanya sekedar memelihara, beternak kecil-kecilan namanya itu istilahnya hanya sekedar sampingan-sampingan. Tuh. Kalau tapi usaha pokok saya di ikan hias emang. Seperti saya buka pemancingan lele itu sifatnya cuma sampingan. Punya kambing, punya bebek, punya ayam, punya entok lah istilahnya kalau bahasa saya. Misalnya istilahnya bebek menila. Gitu. Itu hanya sifatnya ya sampingan-sampingan untuk menambah kesibukan saya aja.
Nah, saya tua tuh harus punya kesibukan. Kalau nggak punya kesibukan, saya takutnya penyakit gampang datang. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini boleh dikatakan ya sifatnya kronis, sebab penyakit nggak ada. Gitu. Terus ini kan berarti Bapak hewannya tuh beli dari orang gitu ya? Kayak misalkan bebek tuh beli langsung gede gitu. Oh enggak, saya beli selalu dari makan. kecil, maka saya supaya selalu bertahap. Nah, dari kecil dibesarkan terus baru dibudidayakan secara kecil-kecilan lah, nggak gede lah. Ini sifatnya belum peternak saya, baru sekadar memelihara. Kalau peternak berarti di atas 1000, baru termasuk peternak. Gitu. Tapi kalau ikan hias sudah termasuk peternak, karena sifatnya udah ya cukup lumayan lah, gitu. Ya dari kecil ya Pak. Terus ini kan lahan yang dipakai untuk budidaya ini dari ikan hias, bebek, ayam itu apa Pak? Oh, ini lahan ini terus terang lahan tanah garapan. Pemiliknya namanya Tuan Cincat. Tapi setahu saya ini dalam kesitaan Kejaksaan Agung. Makanya termasuk sana masih sengketa. Terus ini kan Bapak budidaya banyak. Menurut Bapak budidaya apa yang paling sulit dilakukan? Kayak melihara apa hewannya gitu? Oh, yang paling sulit itu ya bebek budidaya atau bebek bebek leher panjang lah. Itu paling sulit itu. Sebab dia nggak boleh kena rangsangan luar yang berlebihan. Gitu. Berarti bebek di sini jenisnya ada banyak juga. Enggak, kalau jenisnya cuma satu di sini. Oh satu. Ya, cuma antara leher panjang sama leher pendek. Leher pendek itu disebut menila, bebek menila. Bahasa Betawinya entok lah sebutnya. Terus bagaimana sih proses pemeliharaan bebek-bebek ini gitu? Biasanya Bapak merawatnya kayak gimana cara memeliharanya? Oh, kalau itu sih sebetulnya tergantung diri kita aja. Enggak mesti harus begini, enggak mesti. Tapi yang saya lakukan begitu dia menetas, kalau bebek atau termasuk ayam, itu kalau itu dipisahkan dengan induknya. Dipisahkan tapi dia harus dikasih lampu dengan makanan yang super bagus lah. Supaya dia bisa berkembang dengan baik gitu. Terus biasanya tuh kalau bebek tuh pakai jenis makanannya apa sih Pak? Kayak pur atau apa? Oh iya, kalau bebek baru lahir tuh mesti pur 511 sebutnya. Pur yang paling mahal dan paling halus. Tuh, sebab dia pur ada 2 jenis, 3 jenis malah. Ada 511, 512 dan pur kasar. Pur kasar tuh khusus yang gede. Bisa 15 yang tanggung, yang 12, yang 11 tuh yang baru netes, halus. Terus ini Bapak menjual hewannya aja atau sama telur-telurnya gitu dijual ke pasaran? Oh, kalau bebek termasuk telurnya, sebab saya punya bebek petelur. Itu. Cuma sekarang ini keadaan mandek karena kena banjir. Bebek sih sensitif. Kena hujan, kena banjir, kena petasan-petasan itu istilah bunyi-bunyian keras, dia langsung berhenti nelor. Itu sensitif kalau dia binatang yang paling sensitif, makanya dia kendalanya paling berat. Tuh, lain dengan ayam. Kalau ayam mau musim apapun, kalau giliran nelor ya nelor. Gitu. Berarti ini Bapak ayam juga menjual telurnya ya Pak? Kalau ayam ya terkadang. Tapi kalau bebek, kalau udah lagi nelor rutin. Sebab kalau udah bebek tuh masa bertelurnya tuh dia 2 bulan. Kita berhenti 2 bulan gitu. Nggak kayak ayam. Ayam paling 10 biji berhenti ngerem. Kalau bebek nggak bisa ngerem. Jadi hanya sifatnya bertelur gitu. Terus gimana sih Pak strategi buat memasarkan produk-produk Bapak biar laku gitu di pasaran? Oh, kalau saya nggak pernah memasarkan sendiri. Orang yang datang dari mulut ke mulut orang tahu. Oh di sini saya banyak langganan. Dari ikan hias, bebek, ayam, kambing itu semua punya langganan sendiri saya. Datang sendiri kalau udah saya siap jual barang saya telepon. Semua udah punya nomor teleponnya. Berarti emang udah punya langganan ya Pak ya? Ya udah langganan tetap ada lah. Terus Kalau misalkan per bulannya gitu kira-kira penghasilannya bisa nyentuh berapa? ya, Oh kalau per bulan. bebek, ayam, kambing tuh nggak bisa ditentuin. Kalau nggak menentu sifatnya. Kalau ikan hias sebelum COVID udah bisa ditentuin. Kalau sekarang kalau kendaraan terlalu banyak belum bisa juga. Kalau belum COVID saya dalam 1 minggu itu bisa mencapai hasil bersih itu 2,5 juta. Oh, 1 minggu. 1 minggu. Jadi dalam sebulan istilahnya 10 juta lah. oh. Gitu ya. Itu sebelum COVID ya. Kalau sekarang udah nggak menentu juga. Ah, Karena apa? Barangnya belum ada.
Pesanannya sih udah datang. Sering orang nelpon tuh belum ada barangnya. Karena kemarin ketiban banjir. Berarti ini lagi ibarat kata mulai ulang lagi ya Pak? Ya? Nah, boleh dikatakan, tapi nggak di awal sekali ya, pertengahan awal lah. Paling sebulan lagi udah bisa jual lagi saya. Bapak, Ini belum siap jual yang segini. oh berarti Bapak menjual bibitnya atau emang dewasanya gitu? Yang dewasanya. Dewasanya. Tapi kalau ada yang mau beli bibitnya juga saya jual. Oh, berarti semuanya dijual ya. Semuanya Ya. Terus berarti kan kalau di Indonesia kan kita punya 2 musim nih, kemarau sama hujan. Berarti ini emang paling laku waktu lagi musim kemarau gitu ya Pak? Oh enggak mesti di musim itu ya laku. Musim apapun giliran laku ya laku. Ya musim kering, ya musim kering waktu kemarin kan El Nino itu persaannya juga cukup. Ya istilahnya peternak kecil seperti saya ini mah cukup lah begitu. Tuh. Terus harapan Bapak nih buat peternakan budidaya ini apa Pak? Kayak harapan kedepannya gitu. Harapan kedepannya barangkali ada ya seperti anak-anak seperti ente sekarang ini bisa meniru apa yang saya lakukan itu. Mudah-mudahan insya Allah Tuhan mengizinkan bisa ikut Amin. berkembang. Baik Bapak, terima kasih pertanyaan itu. Mungkin maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang emang nggak enak kita. Terima kasih buat waktunya, kita minta wawancara Bapak terus sudah mau menjawab pertanyaan saya. Oh, kalau saya sih orang senang kalau apalagi ada anak-anak berbangku datang, saya malah saya bangga dengan diri saya sendiri. Ada yang memperhatikan diri saya, kan termasuk perhatian ini. Iya. Kalau orang lain belum tentu. Malah saya malah bangga, wah saya dikenal orang kan gitu. Itu saya selalu berprinsip positif sama orang. Ini Bapak usahanya itu emang Bapak yang mulai atau sebelumnya ada orang mulai terus Bapak terusin gitu? Enggak, saya sendiri yang memulai. Cuman awalnya karena saya awam terutama nih ikan hias, saya ngajak orang dulu yang udah pengalaman. Gitu. Terima kasih ya Bapak sekali lagi. Semoga usaha kedepannya makin lancar, terus makin Amin. sukses, terus kayak makin laris juga jualanannya. Sekian video wawancara kami dari Kelompok 5. Saya sebagai Sarah Ramadhani izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa beli di sini tuh ada bebek, ayam, ikan hias, terus ada pemancingan juga ya Pak. Terus ada kambing. Jangan lupa beli di Pak Brata ya. Nanti nomornya kita taruh. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak.